Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira Anggraini dari Prodi Komunikasi Penyiaran Islam. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem komunikasi intrapersonal. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang memori dan berpikir. Sebelumnya, apa sih komunikasi intrapersonal itu? Komunikasi intrapersonal adalah penggunaan bahasa atau pikiran yang terjadi di dalam diri komunikator sendiri antara self and God. Komunikasi intrapersonal merupakan keterlibatan internal secara aktif dari individu dalam pemrosesan simbolik dari pesan-pesan. Seorang individu menjadi pengirim sekaligus penerima pesan, memberikan umpan balik bagi dirinya sendiri dalam proses internal yang berkelanjutan. Bagaimana manusia menerima, mengolah, menyimpan, dan menghasilkan kembali informasi atau peristiwa yang sama dapat ditanggapi berbeda-beda sesuai dengan keadaan dirinya. Selanjutnya, memori, sistem yang sangat berstruktur yang menyebabkan organisme sanggup merekam fakta tentang dunia dan menggunakan pengetahuannya untuk membimbing perilaku. Schlesinger and Grove, memori melewati 3 proses, yaitu perekaman, penyimpanan, dan pemanggilan. Teori yang menjelaskan memori ada 3, yaitu teori Aus, yaitu memori hilang atau memudar karena waktu. Menurut teori ini, ingatan hilang atau memudar karena waktu. Jika ingatan dilatih secara terus-menerus, otomatis ingatan akan terus melekat. Namun, sebaliknya, jika diabaikan saja, maka memori itu akan hilang dengan sendirinya. Yang kedua, teori interferensi, yaitu teori yang menyatakan bahwa manusia itu lupa, bukan karena kehilangan memori, tetapi karena informasi lainnya menghalangi hal yang ingin diingati. Memori merupakan meja lilin atau kanvas. Pengalaman adalah lukis pada meja lilin. Yang ketiga, teori pengolahan informasi. Informasi mula-mula disimpan gudang inderawi, kemudian masuk memori jangka pendek, lalu dilupakan atau dikoding untuk dimasukkan ke dalam memori jangka panjang. Selanjutnya, berpikir, yaitu proses selanjutnya yang mempengaruhi penafsiran kita terhadap stimuli adalah berpikir. Dalam berpikir, kita melihat semua proses yang telah kita pelajari, yaitu sensasi, persepsi, dan memori. Berpikir menunjukkan berbagai kegiatan yang melibatkan penggunaan konsep dan lambang sebagai pengganti objek dan peristiwa. Definisi yang paling umum dari berpikir adalah berkembangnya ide dan konsep di dalam diri seseorang itu. Perkembangan ide dan konsep ini berlangsung melalui proses penjalinan hubungan antara bagian-bagian informasi yang tersimpan di dalam diri seorang yang berupa pengertian-pengertian. Apakah berpikir itu? Menurut Anita Taylor, mendefinisikan berpikir adalah proses penarikan kesimpulan. Bagaimana orang berpikir? Berpikir autistik disebut melamun. Contohnya, menghayal, fantasi. Dengan berpikir autistik, orang melarikan diri dari kenyataan dan melihat hidup sebagai gambar-gambar fantastis. Yang kedua ini ada berpikir realistik. Disebut juga nalar, yaitu berpikir dalam rangka menyesuaikan diri dengan dunia nyata. Berpikir realistik terdiri dari deduktif atau mengambil kesimpulan dari pernyataan umum, induktif atau mengambil kesimpulan dari pernyataan khusus, evaluatif atau berpikir kritis. Tetapi orang sering berpikir tidak logis dalam menetapkan keputusan, memecahkan masalah, dan melarikan gagasan baru atau disebut juga berpikir analogis. Selanjutnya, menetapkan keputusan. Salah satu fungsi berpikir adalah menetapkan keputusan. Keputusan yang diambil beraneka ragam, tetapi ada tanda-tandanya. Yang pertama, keputusan merupakan hasil berpikir, hasil usaha intelektual. Yang kedua, keputusan selalu melibatkan pilihan dari berbagai alternatif. Yang terakhir ini, keputusan selalu melibatkan tindakan nyata. Selanjutnya, memecahkan persoalan. Faktor yang mempengaruhi proses pemecahan masalah ada 4. Yang pertama, motivasi.
Yang kedua, kepercayaan dan sikap yang salah. Yang ketiga, kebiasaan. Yang terakhir ini emosi. Di antara memori dan berpikir tadi, ada berpikir kreatif. Apa sih berpikir kreatif itu? Berpikir kreatif harus memenuhi 3 syarat. Yang pertama ini kreatif melibatkan respon atau gagasan yang baru. Kreatif ialah dapat memecahkan masalah secara realistis, dan kreativitas merupakan usaha untuk mempertahankan insight yang orisinal. Proses berpikir kreatif, orientasi, preparasi, inkubasi, iluminasi, dan verifikasi. Faktor yang mempengaruhi berpikir kreatif, kemampuan kognitif, sikap yang terbuka, sikap yang bebas, otonom, dan percaya pada diri sendiri. Baiklah, itulah penjelasan dari saya tentang komunikasi intrapersonal mengenai memori dan berpikir. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.